Kitab Yasar pasal 41. Pada pergantian tahun, anak-anak Yakub melakukan perjalanan dari Sekem dan mereka datang ke Hebron kepada ayah mereka Ishak. Dan mereka tinggal di sana. Namun kawanan domba dan kawanan lembu mereka beri makan setiap hari di Sekem. Karena di sana pada waktu itu ada tempat penggembalaan yang baik dan subur. Yakub dan anak-anaknya dan seisi rumah mereka tinggal di lembah Hebron. Pada waktu itulah, dalam tahun ke-106 dari hidup Yakub. Dalam tahun ke-10, Yakub datang dari Padan Aram. Leah istri Yakub mati. Dia berumur 51 tahun ketika dia mati di Hebron. Yakub dan anak-anaknya menguburkan dia di gua di ladang Makpelah, yaitu di Hebron, yang Abraham beli dari Bani Het sebagai milik untuk tempat penguburan. Anak-anak Yakub tinggal bersama ayah mereka di lembah Hebron, dan seluruh penduduk negeri itu tahu kekuatan mereka dan mereka terkenal di seluruh negeri. Dan Yosef bin Yakub dan saudaranya Benyamin, anak-anak lelaki Rahel istri Yakub, masih muda pada waktu itu dan tidak ikut pergi bersama saudara-saudaranya selama peperangan mereka di semua kota-kota orang Amori. Ketika Yosef melihat kekuatan saudara-saudaranya dan kebesaran mereka, dia memuji dan meninggikan mereka. Namun dia menganggap dirinya lebih besar dari mereka dan meninggikan dirinya sendiri di atas mereka. Dan Yakub ayahnya juga menyayangi dia lebih dari semua anak laki-lakinya, karena dia adalah putra pada masa tuanya, dan karena rasa sayang kepadanya, dia membuatkannya jubah beraneka warna. Ketika Yosef melihat bahwa ayahnya menyayangi dia lebih dari saudara-saudaranya, dia terus meninggikan dirinya di atas saudara-saudaranya, dan dia membawa kepada ayahnya berita jahat tentang mereka. Anak-anak Yakub melihat seluruh tindakan Yosef kepada mereka, dan bahwa ayah mereka menyayangi dia lebih dari yang lain. Mereka membenci dia dan tidak mau berbicara baik-baik kepadanya sepanjang waktu. Yosef berumur 17 tahun, dan dia masih membesarkan dirinya di atas saudara-saudaranya dan berpikir untuk mengangkat dirinya sendiri atas mereka. Pada waktu itu, dia memimpikan sebuah mimpi, dan dia datang kepada saudara-saudaranya dan mengatakan kepada mereka mimpinya. Dia berkata kepada mereka, "Aku memimpikan sebuah mimpi, dan lihatlah, kita semuanya sedang mengikat beras di ladang, dan berkasku bangkit dan menempatkan dirinya di atas tanah, dan berkas-berkasmu mengelilinginya dan sujud menyembah kepadanya." Saudara-saudaranya menjawab dia dan berkata kepadanya, "Apa arti mimpi yang engkau mimpikan ini? Adakah engkau membayangkan dalam hatimu untuk memerintah atau berkuasa atas kami?" Dan dia terus datang dan mengatakan hal ini kepada ayahnya Yakub. Yakub mencium Yosef ketika dia mendengar perkataan ini dari mulutnya, dan Yakub memberkati Yosef. Ketika anak-anak Yakub melihat bahwa ayah mereka memberkati Yosef dan menciumnya, dan bahwa dia sangat menyayanginya, mereka menjadi iri hati kepadanya dan semakin membencinya.
Setelah itu, Yosef bermimpi sebuah mimpi lain dan menceritakan mimpinya kepada ayahnya di hadapan saudara-saudaranya. Yosef berkata kepada ayah dan saudara-saudaranya, "Lihatlah, aku memimpikan sebuah mimpi lagi, dan lihatlah, matahari dan bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Ayahnya mendengar perkataan Yosef dan mimpinya, dan melihat bahwa saudara-saudaranya membenci Yosef karena hal ini. Karenanya Yakub menegur Yosef di hadapan saudara-saudaranya karena hal ini, katanya, "Apa arti mimpi yang engkau mimpikan dan membesarkan dirimu sendiri di hadapan saudara-saudaramu yang lebih tua daripadamu? Adakah engkau membayangkan dalam hatimu bahwa aku dan ibumu dan 11 saudaramu akan datang dan sujud menyembah kepadamu, sehingga engkau mengatakan hal-hal ini?" Saudara-saudaranya iri kepadanya karena perkataan dan mimpi-mimpinya, dan mereka terus membenci dia. Yakub menyimpan mimpi-mimpi ini dalam hatinya. Anak-anak Yakub pergi pada suatu hari untuk memberi makan kawanan domba ayahnya di Sekem, karena mereka masih penggembala pada waktu itu. Dan sementara anak-anak Yakub pada hari itu menggembalakan di Sekem, mereka terlambat, dan waktu untuk pengumpulan ternak telah berlalu, dan mereka belum datang. Yakub melihat bahwa anak-anaknya terlambat di Sekem. Yakub berkata dalam hatinya, "Barangkali orang-orang Sekem telah bangkit untuk berperang melawan mereka, karenanya mereka terlambat datang hari ini." Yakub memanggil Yosef anaknya dan memerintahkan dia, katanya, "Lihatlah, saudara-saudaramu menggembalakan di Sekem hari ini, dan lihatlah, mereka belum datang kembali. Maka sekarang pergilah dan lihatlah di mana mereka berada, dan bawalah kepadaku kabar mengenai kesejahteraan saudara-saudaramu dan kesejahteraan kawanan dombanya." Yakub mengirim anaknya Yosef ke lembah Hebron. Yosef datang untuk mencari saudara-saudaranya di Sekem, namun tidak dapat menemukan mereka. Yosef pergi di sekitar padang yang di dekat Sekem untuk melihat di mana saudara-saudaranya berbelok, dan dia tersesat di padang belantara dan tidak mengetahui ke arah mana dia harus pergi. Seorang malaikat Yahweh menemukan dia mengembara di jalan ke arah padang, dan Yosef berkata kepada malaikat Yahweh, "Aku mencari saudara-saudaraku. Apakah engkau mendengar di mana mereka menggembalakan?" Malaikat Yahweh berkata kepada Yosef, "Aku melihat saudara-saudaramu menggembala di sini, dan aku mendengar mereka berkata, akan pergi menggembalakan di Dotan." Yosef mendengarkan perkataan malaikat Yahweh, dan dia pergi kepada saudara-saudaranya di Dotan, dan dia menemukan mereka di Dotan sedang menggembalakan kawanan domba. Yosef menuju kepada saudara-saudaranya, dan sebelum dia datang mendekat kepadanya, mereka bermaksud untuk membunuh dia. Simeon berkata kepada saudaranya, "Lihatlah, manusia mimpi sedang mendatangi kita hari ini. Maka sekarang, datanglah dan marilah kita bunuh dia dan campakkan dia dalam salah satu sumur yang ada di padang belantara. Dan ketika ayahnya menanyakan dia dari kita akan mengatakan seekor binatang buas telah memangsanya." Ruben mendengar perkataan saudaranya mengenai Yosef, dan dia berkata kepada mereka, "Engkau tidak boleh melakukan hal ini, karena bagaimana kita akan melihat kepada ayah kita Yakub?"
campakkan dia ke dalam sumur ini, supaya mati di situ. Tapi janganlah mengulurkan tangannya ke atasnya untuk menumpahkan darahnya." Ruben mengatakan ini untuk melepaskan dia dari tangan mereka, untuk membawanya kembali kepada ayahnya. Ketika Yosef datang kepada saudaranya, dia duduk di hadapan mereka, dan mereka bangkit atasnya, dan menahannya, dan memukul dia ke tanah, dan melucuti jubah beraneka warna yang dia kenakan. Mereka membawanya dan melemparkan dia ke dalam sumur. Di dalam sumur itu tidak ada air, namun ular dan kalajengking. Yosef takut kepada ular dan kalajengking yang ada di dalam sumur. Yosef menangis dengan suara keras, maka Yahweh menyembunyikan ular dan kalajengking di tepi sumur, dan mereka tidak menciderai Yosef. Yosef memanggil saudara-saudaranya dari sumur dan berkata kepada mereka, "Apa yang telah aku lakukan kepadamu? Dan dosa apa yang telah aku perbuat? Mengapa engkau tidak takut akan Yahweh mengenai aku? Bukankah aku tulang dan dagingmu? Dan tidakkah ayahmu Yakub juga ayahku? Mengapa engkau melakukan hal ini kepadaku hari ini? Dan bagaimana engkau dapat memandang ayah kita Yakub?" Dia terus menangis dan memanggil saudara-saudaranya dari sumur dan berkata, "Ya Yehuda, Simeon, dan Lewi saudaraku, angkatlah aku dari tempat kegelapan di mana engkau telah menempatkan aku, dan datanglah hari ini untuk berbelas kasihan kepadaku, engkau anak-anak Yahweh dan putra-putra Yakub ayahku. Dan jika aku berdosa kepadamu, tidakkah engkau anak-anak Abraham, Ishak, dan Yakub? Jika mereka melihat anak yatim mereka berbelas kasihan kepadanya, atau seseorang yang lapar, mereka memberinya roti untuk dimakan, atau seorang yang haus, mereka memberinya air untuk diminum, atau seorang yang telanjang, mereka mengenakan kepadanya pakaian. Bagaimana engkau menahan belas kasihan dari saudaramu, karena aku daging dan tulangmu? Dan jika aku telah berdosa kepadamu, sesungguhnya engkau akan melakukan ini karena ayahku." Yosef mengucapkan kata-kata ini dari sumur, dan saudara-saudaranya tidak dapat mendengar dia, maupun menyendengkan telinga mereka kepada perkataan Yosef. Yosef menangis dan meratap di dalam sumur. Yosef berkata, "Ya, sekiranya ayahku tahu hari ini perbuatan yang saudara-saudaraku lakukan kepadaku, dan perkataan yang hari ini mereka ucapkan kepadaku." Semua saudaranya mendengar tangisan dan ratapannya di dalam sumur, dan saudara-saudaranya pergi dan menyingkir dari sumur, supaya mereka tidak dapat mendengar tangisan Yosef dan ratapannya di dalam sumur. Pasal 42. Maka mereka pergi dan duduk di arah perlawanan, kira-kira sejarak sepemanah jauhnya, dan mereka duduk di sana untuk makan roti. Sementara mereka sedang makan, mereka berunding apa yang akan dilakukan kepadanya, apakah membunuh dia atau membawa dia kembali kepada ayahnya. Mereka sedang berunding ketika mereka mengangkat mata dan memandang, dan lihatlah, ada rombongan orang Ismail datang di kejauhan di jalan ke Gilead, hendak turun ke Mesir. Yehuda berkata kepada mereka, "Apa untungnya bagi kita jika kita bunuh saudara kita? Barangkali Elohim akan menuntut dia dari kita. Maka inilah saran mengenai dia yang harus engkau perbuat kepadanya.
lihatlah rombongan orang Ismail yang hendak turun ke Mesir ini. Maka sekarang, marilah kita membuang dia kepada mereka, dan janganlah tangan kita ada di atasnya, dan mereka akan membawa dia bersama mereka, dan dia akan hilang di antara orang-orang negeri ini, dan kita tidak akan membunuh dia dengan tangan kita. Dan nasihat ini memuaskan saudara-saudaranya, dan mereka melakukannya sesuai perkataan Yehuda. Dan sementara mereka sedang membicarakan hal ini, dan sebelum rombongan orang Ismail datang kepada mereka, 7 orang pedagang Midian melewati mereka, dan ketika sedang melintas, mereka merasa haus dan mengangkat matanya dan melihat sumur yang di dalamnya Yosef dipenjarakan. Mereka memandang, dan lihatlah, berbagai jenis burung ada di atasnya. Orang Midian ini berlari ke sumur untuk minum air, karena mereka berpikir bahwa itu ada airnya. Dan sebelum sampai ke sumur, mereka mendengar suara Yosef menangis dan meratap di dalam sumur. Mereka memandang ke dalam sumur dan memperhatikan, dan lihatlah, ada seorang pemuda yang tampan dan bagus perawakannya. Maka mereka memanggil dia dan berkata, "Siapakah engkau? Dan siapa yang membawa engkau kemari? Dan siapa yang menaruh engkau di sumur ini di padang belantara?" Mereka semuanya menolong dan menaikkan Yosef dan menariknya keluar dan membawa dia ke atas dari sumur itu, lalu membawanya dan pergi melanjutkan perjalanan mereka dan melewati saudara-saudaranya. Mereka berkata kepadanya, "Mengapa engkau melakukan ini, mengambil hamba kami dan pergi? Sesungguhnya kami menaruh pemuda ini di dalam sumur, karena dia memberontak menantang kami. Dan engkau datang dan mengeluarkannya dan membawa dia pergi, maka sekarang berikan kembali hamba kami." Orang Midian menjawab dan berkata kepada anak-anak Yakob, "Inikah hambamu, ataukah orang ini melayani engkau? Barangkali engkau semua pelayannya, karena dia lebih tampan dan bagus perawakannya dibanding engkau semuanya. Dan mengapa engkau semua berbicara bohong kepada kami? Maka sekarang kami tidak akan mendengarkan perkataanmu ataupun memperhatikan engkau, karena kami menemukan pemuda itu di dalam sumur di padang belantara, dan kami mengambilnya. Karena itu kami akan terus pergi." Semua anak-anak Yakub mendekati mereka dan bangkit dan berkata kepadanya, "Berikan kembali hamba kami, dan mengapakah engkau semuanya akan mati oleh mata pedang?" Dan orang Midian berteriak melawan mereka dan mencabut pedangnya dan mendekat untuk bertarung dengan anak-anak Yakub. Dan lihatlah, Simeon bangkit dari tempat duduknya melawan mereka dan meloncat ke tanah dan menghunus pedangnya dan mendekati orang Midian itu. Dia berteriak dengan dahsyat kepada mereka, sehingga teriakannya terdengar sampai kejauhan. Tanah berguncang karena teriakan Simeon. Orang Midian ketakutan karena Simeon dan suara teriakannya. Mereka jatuh tersungkur dan amat sangat takut. Simeon berkata kepada mereka, "Sesungguhnya akulah Simeon bin Yakub orang Ibri, yang hanya dengan seorang saudaraku menghancurkan kota Sekem dan kota-kota orang Amori. Jadi kiranya Elohim melakukan kepadaku, bahkan lebih lagi, jika seluruh saudara-saudaramu orang Midian dan juga raja-raja Kanaan datang bersamamu, mereka tidak dapat berperang melawan aku. Maka sekarang berikan kembali pemuda yang engkau bawa, supaya jangan aku berikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi."
Orang Midian lebih takut lagi kepada Simeon, dan mereka mendekati anak-anak Yakub dengan takut dan gentar, dan dengan perkataan yang menyedihkan berseru, "Sesungguhnya engkau berkata pemuda ini hamba-mu, dan bahwa dia memberontak melawan engkau, dan karenanya engkau tempatkan dia di dalam sumur. Lalu, apa yang akan engkau lakukan kepada hamba yang memberontak melawan tuannya? Maka sekarang, jualah dia kepada kami, dan kami akan memberikan kepadamu semua yang engkau inginkan untuk dia." Yahweh berkehendak melakukan ini, supaya anak-anak Yakub tidak membunuh saudara mereka. Orang Midian melihat bahwa Yosef sangat elok parasnya dan bagus perawakannya. Mereka menginginkan dia dalam hati mereka dan mendesak untuk membeli dia dari saudara-saudaranya. Anak-anak Yakub mendengarkan orang Midian, dan mereka menjual saudaranya Yosef kepada mereka dengan 20 keping perak. Ruben kakak mereka tidak ada bersama mereka, dan orang Midian membawa Yosef dan melanjutkan perjalanan mereka ke Gilead. Mereka sedang menyusuri jalan, dan orang Midian menyesali apa yang telah mereka perbuat dengan membeli orang muda itu. Yang seorang berkata kepada yang lain, "Apakah yang telah kita perbuat ini dengan membawa pemuda ini dari orang Ibri yang sangat tampan dan bagus perawakannya? Mungkin pemuda ini diculik dari negeri orang Ibri, dan mengapakah kita sekarang melakukan hal ini? Dan jika dia dicari dan ditemukan di tangan kita, kita semua akan mati karena dia. Sekarang sesungguhnya orang yang berani dan kuat yang telah menjual dia kepada kita, kekuatan dari salah satunya sudah engkau lihat hari ini. Mungkin mereka menculik dia dari negerinya dengan keperkasaan dan kekuatan tangan mereka, dan karenanya menjual dia kepada kita dengan harga murah, seperti yang kita berikan kepada mereka. Dan sementara mereka sedang bercakap-cakap, mereka memandang, dan lihatlah rombongan orang Ismail yang datang pertama, dan yang dilihat anak-anak Yakub sedang bergerak menuju orang Midian. Orang Midian berkata satu sama lain, "Marilah kita jual pemuda ini kepada rombongan orang Ismail yang sedang mendatangi kita, dan kita akan mengambil untuk dia sedikit, seperti yang kita bayarkan baginya, dan kita akan lepas dari celakanya." Maka mereka melakukannya dan mendekati orang Ismail. Orang Midian menjual Yosef kepada orang Ismail seharga 20 keping perak, seperti yang mereka berikan bagi dia kepada saudara-saudaranya. Orang Midian meneruskan perjalanan mereka ke Gilead, dan orang Ismail mengambil Yosef dan mengizinkan dia menunggangi salah seekor unta, dan mereka membawanya ke Mesir. Yosef mendengar bahwa orang Ismail sedang menuju ke Mesir. Maka Yosef meratap dan menangis karena hal ini, bahwa dia dibawa begitu jauh dari tanah Kanaan dari ayahnya. Dia menangis dengan sedihnya, sementara dia menunggangi unta, dan salah seorang mengamati dia dan membuatnya turun dari unta dan berjalan kaki. Meskipun demikian, Yosef terus menangis dan meratap dan berkata, "Ya Bapakku, Bapakku." Salah seorang Ismail bangkit dan menampar pipi Yosef, namun dia terus meratap. Yosef kelelahan di jalan dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan karena kesedihan hatinya. Mereka semua memukuli dia dan menyakitinya di jalan, dan membuatnya takut supaya dia berhenti meratap. Maka Yahweh melihat hasrat Yosef dan kesusahannya,
Dan Yahwe menurunkan kepada orang-orang itu kegelapan dan kebingungan. Dan tangan setiap orang yang memukul dia menjadi lumpuh. Mereka berkata satu sama lain, "Apakah yang dilakukan Elohim kepada kita ini di jalan?" Mereka tidak tahu bahwa hal itu menimpa mereka karena Yosef. Orang-orang itu melanjutkan perjalanannya, dan mereka melewati jalan ke Efrata, di mana Rahel dikuburkan. Yosef sampai ke kubur ibunya, dan Yosef bergegas dan berlari ke kubur ibunya, dan tersungkur ke atasnya dan meratap. Yosef menangis keras-keras di atas kubur ibunya, dan berkata, "Ya ibuku, ibuku, engkau yang melahirkan aku, bangunlah sekarang, bangkit dan lihatlah putramu, bagaimana dia dijual sebagai budak, dan tidak ada seorang pun yang mengasihani dia. Bangkit dan lihatlah putramu, menangislah bersama aku karena kesusahanku, dan lihatlah hati saudara-saudaraku. Bangkitlah ibuku, bangkit, bangunlah dari tidurmu bagi aku, dan berperanglah melawan saudara-saudaraku. Bagaimana mereka melucuti pakaianku, dan menjual aku 2 kali sebagai budak, dan memisahkan aku dari ayahku, dan tidak ada seorang pun yang mengasihani aku. Bangkit dan bawalah perkaramu terhadap mereka di hadapan Elohim, dan lihatlah siapa yang akan Elohim benarkan dalam penghakiman, dan siapa yang akan dia hukum. Bangkitlah ibuku, bangkit, bangunlah dari tidurmu, dan lihatlah ayahku, bagaimana jiwanya ada bersamaku hari ini, dan hiburkanlah dia, dan tentramkanlah hatinya." Yosef terus mengucapkan kata-kata ini, dan Yosef menangis keras-keras dan meratap dengan sedihnya di atas kuburan ibunya. Dia berhenti berbicara, dan karena kesedihan hatinya, dia menjadi diam membatu di atas kuburan. Yosef mendengar suatu suara berbicara kepadanya dari dalam tanah, yang menjawab dia dengan kesedihan hati, dan dengan suara ratapan dan doa, dengan kata-kata ini, "Anakku, anakku Yosef, aku telah mendengar suara tangisanmu dan suara ratapanmu. Aku telah melihat air matamu. Aku tahu kesusahanmu, putraku, dan itu mendukakan aku karena engkau, dan duka cita yang bertumpuk-tumpuk ditambahkan kepada duka citaku. Maka sekarang putraku, Yosef putraku, berharaplah kepada Yahwe, dan tunggulah dia dan janganlah takut, karena Yahwe menyertai engkau. Dia akan melepaskan engkau dari semua kesusahan. Bangkitlah anakku, pergilah ke Mesir bersama Tuanmu, dan janganlah takut, karena Yahwe menyertai engkau anakku." Dia terus berbicara seperti kata-kata ini kepada Yosef, dan akhirnya dia diam. Yosef mendengar itu, dan dia sangat heran karenanya. Namun dia terus menangis. Sesudah itu, salah satu orang Ismail memperhatikan dia menangis dan meratap di atas kuburan, dan amarahnya menyala-nyala terhadap dia, dan mengusirnya dari sana, dan memukuli dan mengutuki dia. Yosef berkata kepada orang itu, "Semoga aku mendapatkan kemurahan di matamu, dengan membawa aku kembali ke rumah ayahku, dan dia akan memberikan kepadamu kekayaan melimpah." Mereka menjawab dia katanya, "Apakah engkau bukan budak? Dan di mana ayahmu? Dan jika engkau punya ayah,
engkau tidak akan dijual 2 kali sebagai budak dengan harga sangat murah. Amarah mereka masih menyala terhadapnya, dan mereka terus memukuli dia dan menghajarnya. Yosef menangis dengan sedihnya. Maka Yahweh melihat penderitaan Yosef, dan Yahweh memukul orang-orang ini lagi dan menghajar mereka. Yahweh menyebabkan kegelapan meliputi mereka di bumi. Kilat menyambar-nyambar dan guntur bergemuruh, dan bumi bergoncang karena suara guntur dan angin ribut. Orang-orang itu ketakutan dan tidak tahu kemana mereka harus pergi. Binatang-binatang dan unta-unta diam berdiri. Mereka menariknya, tetapi itu tidak mau bergerak. Mereka memukulinya, dan mereka merunduk ke tanah. Orang-orang itu berkata satu sama lain, "Apa yang telah dilakukan Elohim kepada kita ini? Apa pelanggaran kita? Dan apa dosa kita sehingga hal ini menimpa kita?" Salah seorang dari mereka menjawab dan berkata, "Mungkin karena dosa menindas budak inilah, maka hal-hal ini terjadi kepada kita hari ini. Maka sekarang, mintalah kepadanya sungguh-sungguh untuk mengampuni kita. Maka kita akan tahu karena siapakah malapetaka ini menimpa kita. Jika Elohim menaruh belas kasihan kepada kita, maka kita akan tahu bahwa semua ini datang kepada kita karena dosa menindas budak ini." Orang-orang itu melakukannya, dan mereka memohon kepada Yosef dan mendesak dia mengampuni mereka dan berkata, "Kami telah berdosa kepada Yahweh dan kepadamu. Maka sekarang bersedialah meminta kepada Elohimmu supaya dia menyingkirkan kematian ini dari antara kita, karena kami telah berdosa kepada dia." Yosef melakukan seperti perkataan mereka, dan Yahweh mendengarkan Yosef. Yahweh menyingkirkan tulah yang dia timpakan kepada orang-orang itu karena Yosef. Binatang-binatang itu bangkit dari tanah, dan mereka menuntunnya berjalan. Badai yang mengamuk itu reda, dan bumi menjadi tenang. Maka orang-orang itu melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir, dan orang-orang itu mengetahui bahwa malapetaka ini menimpa mereka karena Yosef. Mereka berkata satu sama lain, "Lihatlah, kita tahu bahwa karena kesusahannya, maka malapetaka ini menimpa kita. Maka sekarang mengapa kita harus mendatangkan kematian ini atas nyawa kita? Marilah kita rundingkan apa yang harus dilakukan kepada budak ini." Salah seorang menjawab dan berkata, "Sesungguhnya dia mengatakan supaya kita membawanya kembali kepada ayahnya. Maka sekarang marilah kita bawa dia kembali, dan kita akan pergi ke tempat yang akan dia katakan kepada kita, dan mengambil dari keluarganya harga yang kita bayarkan bagi dia, dan kita akan pergi." Salah seorang menjawab lagi dan berkata, "Lihatlah, saran ini sangat baik, tapi kita tidak dapat melakukannya karena jalannya sangat jauh, dan kita tidak dapat meninggalkan perjalanan kita." Salah seorang lagi menjawab dan berkata kepada mereka, "Inilah saran yang akan dilakukan. Kita tidak akan menyimpang dari ini. Lihatlah, kita hari ini pergi ke Mesir, dan jika kita sudah datang di Mesir, kita akan menjual dia di sana dengan harga tinggi, dan kita akan lepas dari celakanya." Hal ini memuaskan orang-orang itu, dan mereka melakukannya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir bersama Yosef. Pasal 43. Ketika anak-anak Yakub telah menjual saudara mereka Yosef kepada orang Midian, hati mereka terpukul karena dia.
dan mereka menyesali perbuatannya. Mereka mencari dia untuk membawanya kembali, namun tidak dapat menemukannya. Ruben kembali ke sumur di mana Yosef dimasukkan, hendak mengangkatnya keluar dan mengembalikan dia kepada ayahnya. Ruben berdiri di pinggir sumur dan dia tidak mendengar suara apa-apa. Dia memanggil, "Yosef, Yosef," namun tidak ada yang menjawab ataupun berkata-kata. Ruben berkata, "Yosef telah mati karena ketakutan, atau seekor ular telah menyebabkan kematiannya." Ruben turun ke dalam sumur dan dia mencari Yosef, tapi tidak dapat menemukan dia di sumur, maka dia kembali keluar. Ruben mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Anak itu tidak ada di situ, dan bagaimana aku akan menjelaskan kepada ayahku tentang dia jika dia benar-benar mati?" Maka dia pergi kepada saudara-saudaranya dan mendapati mereka berduka cita karena Yosef, dan berunding bersama bagaimana menjelaskan kepada ayahnya mengenai dia. Ruben berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku datang ke sumur dan lihatlah, Yosef tidak ada di sana. Lalu apa yang akan kita katakan kepada ayah kita? Karena ayahku hanya akan menanyakan anak itu daripadaku." Saudara-saudaranya menjawab dia dengan berkata, "Begini dan begitu kami lakukan, dan hati kami kemudian terpukul karena perbuatan ini. Dan sekarang kami duduk untuk mencari dalih bagaimana kita akan menjelaskan kepada ayah kita mengenai itu." Ruben berkata kepada mereka, "Apa yang telah engkau perbuat ini? Untuk membawa uban ayah kita dalam duka cita ke dalam maut. Hal ini tidak baik. Apa yang telah engkau perbuat?" Ruben duduk bersama mereka, dan mereka semua bangkit dan bersumpah satu dengan yang lainnya untuk tidak mengatakan hal ini kepada Yakub. Mereka semuanya berkata, "Orang yang akan mengatakan hal ini kepada ayah kita, atau seisi rumahnya, atau siapa yang akan melaporkan hal ini kepada salah satu anak-anak negeri ini, kami semuanya akan bangkit melawan dia dan membunuhnya dengan pedang." Anak-anak Yakub takut satu kepada yang lainnya karena hal ini, dari yang paling muda hingga yang paling tua, dan tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata, dan mereka menyembunyikan hal ini dalam hati mereka. Selanjutnya mereka duduk untuk menentukan dan mencari sesuatu untuk dikatakan kepada ayah mereka Yakub mengenai semua hal ini. Isakar berkata kepada mereka, "Inilah pertimbangan bagimu, jika baik di matamu untuk dilakukan. Ambillah jubah milik Yosef dan sobeklah, dan bunuhlah seekor anak kambing, dan celupkan itu ke dalam darahnya. Kirimkan itu kepada ayah kita, dan ketika dia melihatnya, dia akan berkata seekor binatang buas telah memangsanya. Karena itu sobeklah jubahnya, dan lihatlah, darahnya akan ada di jubahnya, dan dengan melakukan ini, kita akan bebas dari persungutan ayah kita." Saran Isakar memuaskan mereka, dan mereka mendengarkan dia, dan melakukan seperti perkataan Isakar yang telah dia nasihatkan kepada mereka. Mereka bergegas dan mengambil jubah Yosef dan menyobeknya. Mereka membunuh seekor anak kambing dan mencelupkan jubah itu ke dalam darah anak kambing, kemudian menginjak-injaknya dalam debu,
dan mereka mengirimkan jubah itu kepada ayah mereka Yakub melalui tangan Naftali. Mereka memerintahkan dia mengatakan kata-kata ini, "Kami mengumpulkan ternak dan telah mencapai jalan ke Sekem, dan lebih jauh lagi, ketika kami menemukan jubah ini di jalan, di padang belantara tercelup dalam darah dan debu. Maka sekarang, kenalilah apakah ini jubah anakmu atau bukan." Naftali pergi dan dia datang kepada ayahnya, dan dia memberikan kepadanya jubah itu. Dia mengucapkan kepadanya semua kata-kata yang telah saudaranya perintahkan. Yakub melihat jubah Yosef, dan dia mengenalinya. Dia jatuh tersungkur dengan mukanya sampai ke tanah, dan dia membatu. Selanjutnya, dia bangkit dan menangis keras-keras dan meratap. Dia berkata, "Ini jubah anakku Yosef." Yakub bergegas dan mengirim seorang hambanya kepada anak-anaknya, yang pergi kepada mereka dan mendapati mereka sedang menyusuri jalan bersama kawanan domba. Anak-anak Yakub datang kepada ayah mereka kira-kira petang hari, dan lihatlah, pakaian mereka koyak-koyak, dan debu ada di atas kepala mereka. Mereka mendapati ayah mereka menangis dan meratap dengan suara nyaring. Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Katakan kepadaku sebenarnya, malapetaka apa yang hari ini tiba-tiba engkau bawa kepadaku?" Mereka menjawab ayah mereka Yakub, katanya, "Kami sedang menyusuri jalan hari ini, setelah kawanan domba dikumpulkan, dan kami tiba sejauh kota Sekem, ke jalan di padang belantara. Kami menemukan jubah ini penuh darah di atas tanah, dan kami mengenalinya dan mengirimkannya kepadamu jika engkau dapat mengenalinya." Yakub mendengar perkataan anak-anaknya, dan dia menangis dengan suara nyaring. Dia berkata, "Ini jubah anakku, seekor binatang buas telah memangsanya." Yosef telah tercabik-cabik, karena aku mengirimnya hari ini untuk melihat apakah baik keadaanmu dan kawanan domba, dan untuk membawakan aku kabar lagi daripadamu. Dan dia pergi seperti yang aku perintahkan kepadanya, dan hal ini terjadi kepadanya hari ini, sementara aku berpikir putraku ada bersama kalian. Anak-anak Yakub menjawab dan berkata, "Dia tidak datang kepada kami. Kami juga tidak melihat dia sejak waktu kami pergi daripadamu sampai sekarang." Ketika Yakub mendengar perkataan mereka, dia menangis lagi keras-keras, dan dia bangkit dan mengoyakkan pakaiannya. Dia memakai pakaian kapung di pinggangnya, dan dia menangis dengan sedihnya. Dia meratap dan menyaringkan suaranya untuk menangis dan berseru, dan mengatakan kata-kata ini, "Yosef anakku, oh Yosef anakku, aku mengirim engkau hari ini mencari tahu kesejahteraan saudara-saudaramu, dan lihatlah, engkau telah tercabik-cabik, karena tanganku hal ini terjadi kepada anakku. Ini mendukakan aku karena engkau Yosef anakku. Ini mendukakan aku karena engkau. Betapa manisnya engkau bagiku selagi hidup, dan sekarang betapa sangat pahitnya kematianmu bagiku. Oh, sekiranya aku mati menggantikan engkau Yosef anakku, karena ini sangat mendukakan aku, karena engkau anakku. Ya anakku, anakku, Yosef anakku, di manakah engkau, dan kemana engkau telah tersingkir? Bangkitlah dari tempatmu, dan datang,
dan lihatlah duka citaku karena engkau, oh anakku Yosef. Datanglah sekarang dan hitunglah air mata yang bercucuran dari mata ke pipiku. Bawalah itu ke hadapan Yahweh, supaya amarahnya dapat beralih daripadaku. Oh Yosef anakku, bagaimana engkau jatuh oleh tangan seorang yang olehnya tidak seorang pun telah jatuh dari sejak permulaan dunia sampai hari ini. Karena engkau telah dibunuh dengan pukulan musuh, ditimpa dengan kejam, tapi sesungguhnya aku tahu bahwa hal ini terjadi kepadamu karena banyaknya dosa-dosaku. Bangkitlah sekarang dan lihatlah betapa pahitnya kesusahanku karena engkau anakku. Meskipun aku tidak membesarkan engkau, tidak juga membentuk engkau, maupun memberi engkau nafas dan jiwa, tapi adalah Elohim yang membentuk engkau dan membangun tulang-tulangmu dan menutupnya dengan daging, dan menghembuskan ke dalam lubang hidungmu nafas kehidupan, dan kemudian Dia memberikan engkau kepadaku. Sesungguhnya sekarang Elohim yang memberikan engkau kepadaku, Dia telah mengambil engkau daripadaku, lalu seperti ini telah menimpa engkau. Yakub terus mengucapkan kata-kata ini mengenai Yosef, dan dia menangis dengan sedihnya. Dia jatuh ke tanah dan berdiam diri. Semua anak-anak Yosef melihat kesusahan ayah mereka. Mereka menyesali apa yang telah mereka perbuat, dan mereka juga menangis dengan sedihnya. Yehuda bangkit dan mengangkat kepala ayahnya dari tanah dan meletakkannya di pangkuannya. Dia menghapus air mata ayahnya dari pipinya. Yehuda menangis dengan tangisan yang sangat nyaring. Sementara kepala ayahnya ada di atas pangkuannya, dia membatu. Anak-anak Yakub melihat kesusahan ayahnya, dan mereka menyaringkan suara dan terus menangis. Yakub masih berbaring di tanah dan dia membatu. Semua anak-anaknya dan hamba-hambanya dan hamba-hamba anaknya bangkit dan berdiri mengelilinginya untuk menghiburnya, tapi dia menolak untuk dihiburkan. Seisi rumah Yakub bangkit dan meratap dengan tangisan yang nyaring karena Yosef dan kesusahan ayahnya. Berita ini sampai kepada Ishak bin Abraham, ayah Yakub, dan dia menangis dengan sedihnya karena Yosef, dia dan seisi rumahnya. Maka dia pergi dari tempat di mana dia tinggal di Hebron, dan orang-orangnya menyertainya, dan dia menghiburkan Yakub putranya, namun dia menolak untuk dihiburkan. Sesudah itu, Yakub bangun dari tanah, dan air matanya bercucuran ke pipinya. Dia berkata kepada anak-anaknya, "Bangkit dan ambillah pedangmu dan busurmu. Pergilah ke padang, dan carilah apakah engkau dapat menemukan tubuh anakku, dan bawalah itu kepadaku, supaya aku dapat menguburkannya. Carilah juga, aku mohon, di antara binatang-binatang dan burulah mereka, dan yang pertama kali datang ke hadapanmu, tangkaplah dan bawalah kepadaku. Barangkali Yahweh pada hari ini akan mengasihani kesusahanku dan menyiapkan di hadapanmu yang mencabik-cabik anakku, dan bawalah itu kepadaku, dan aku akan membalaskan anakku." Anak-anaknya melakukan seperti yang diperintahkan ayah mereka. Mereka bangun pagi-pagi sekali, dan masing-masing membawa pedangnya dan busurnya di tangan, dan mereka pergi ke padang untuk memburu binatang-binatang itu. Yakub masih terus menangis keras-keras dan meratap, dan berjalan ke sana kemari di dalam rumah,
dan memukul-mukulkan tangannya seraya berkata, "Yosef anakku, Yosef anakku." Anak-anak Yakub pergi ke padang belantara dan menangkap binatang buas. Lihatlah, seekor serigala datang menuju mereka, dan mereka menangkapnya dan membawanya kepada ayahnya. Mereka berkata kepadanya, "Inilah yang pertama kali kami temukan, dan kami telah membawanya kepadamu, seperti yang engkau perintahkan kepada kami. Namun tubuh anakmu tidak dapat kami temukan." Yakub mengambil binatang itu dari tangan anak-anaknya, dan dia menangis keras-keras dan meratap, sambil memegang binatang itu di tangannya. Dia berkata dengan pahit hati kepada binatang itu, "Mengapa engkau memangsa anakku Yosef? Dan bagaimana engkau tidak takut akan Elohim seluruh bumi, atau kesusahanku karena anakku Yosef? Engkau memangsa anakku dengan sia-sia, karena dia tidak melakukan kekerasan. Dan karena itu, serahkan kepadaku siapa yang bersalah karena dia, supaya Elohim akan menuntut dia untuk dihukum." Yahweh membuka mulut binatang itu untuk menghiburkan Yakub dengan kata-katanya, dan dia menjawab Yakub dan mengucapkan kata-kata ini kepadanya, "Demi Elohim yang hidup, yang menciptakan kami di bumi, dan demi hidupmu Tuanku, aku tidak melihat anakmu. Tidak juga aku mencapik-capik dia, tapi dari tempat yang jauh, aku juga datang untuk mencari anakku yang pergi daripadaku hari ini, dan aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dan aku datang hari ini ke padang untuk mencari anakku, dan anak-anakmu menemukan aku, dan menangkap aku, dan menambahkan kesusahanku, dan membawa aku hari ini ke hadapanmu. Dan aku sekarang telah mengucapkan semua kata-kataku kepadamu. Maka sekarang ya anak manusia, aku ada dalam tanganmu, dan berbuatlah kepadaku hari ini seperti yang baik di matamu. Tapi demi hidup Elohim yang menciptakan aku tidak melihat anakmu, tidak juga aku mencapik-capiknya, tidak juga daging manusia masuk ke mulutku sepanjang umur hidupku." Ketika Yakub mendengar kata-kata binatang itu, dia amat sangat tercengang dan melepaskan binatang itu dari tangannya, dan dia berjalan pergi. Yakub masih terus menangis keras-keras dan meratap karena Yosef hari demi hari, dan dia berkabung karena anaknya berhari-hari. Pasal 44. Dan anak-anak Ismail yang membeli Yosef dari orang Midian, yang telah membelinya dari saudara-saudaranya, pergi ke Mesir bersama Yosef. Mereka tiba di perbatasan Mesir, dan ketika mereka sudah dekat ke Mesir, mereka berjumpa 4 orang anak-anak lelaki Medan bin Abraham yang telah pergi dari tanah Mesir dalam perjalanan mereka. Orang-orang Ismail berkata kepada mereka, "Apakah engkau ingin membeli budak ini dari kami?" Mereka menjawab, "Kirimkan dia kepada kami." Dan mereka mengirimkan Yosef kepada mereka. Mereka memandangnya bahwa dia seorang pemuda yang sangat baik perawakannya, dan mereka membelinya seharga 20 shekel. Orang Ismail melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir, dan orang Medanim juga kembali hari itu ke Mesir. Orang Medanim berkata satu sama lain, "Lihatlah, kita telah mendengar bahwa Potifar, seorang perwira Paro, kepala para pengawal, mencari seorang hamba yang baik, yang akan menjadikan dia pengawas atas rumahnya dan semua milik kepunyaannya. Maka sekarang marilah kita menjual dia kepadanya,
sesuai apa yang kita inginkan, jika Dia dapat memberikan kepada kita apa yang kita inginkan darinya. Orang Medanim ini pergi dan tiba di rumah Potifar dan berkata kepadanya, "Kami telah mendengar bahwa engkau mencari seorang hamba yang baik untuk melayani engkau. Lihatlah, kami punya seorang hamba yang akan menyukakan engkau. Jika engkau dapat memberikan kepada kami apa yang kami inginkan, maka kami akan menjual dia kepadamu." Potifar berkata, "Bawalah dia kepadaku, dan aku akan melihatnya. Dan jika dia menyukakan aku akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan demi dia." Orang Medanim pergi dan membawa Yosef dan menempatkannya di hadapan Potifar, dan dia melihatnya. Dia sangat menyukakan hatinya, dan Potifar berkata kepada mereka, "Katakan kepadaku apa yang engkau inginkan demi pemuda ini." Mereka berkata, 400 keping perak kami inginkan demi dia. Dan Potifar menjawab, "Aku akan memberikannya kepadamu jika engkau membawa kepadaku catatan penjualannya kepadamu dan menceritakan kepadaku riwayatnya, karena mungkin dia dicuri, karena pemuda ini bukan seorang budak, bukan juga anak budak, tapi aku perhatikan padanya penampilan orang yang baik dan tampan." Orang Medanim pergi dan membawa kepadanya orang Ismail yang telah menjual dia kepada mereka, dan mereka berkata kepadanya, "Dia seorang budak dan kami menjual dia kepada mereka." Potifar mendengarkan perkataan orang Ismail dan memberikan perak kepada orang Medanim. Orang Medanim mengambil perak itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Demikian juga orang Ismail kembali ke tempat asalnya. Potifar mengambil Yosef dan membawa dia ke rumahnya supaya dia dapat melayaninya. Yosef mendapatkan kemurahan di mata Potifar, dan dia mempercayainya dan menjadikan dia pengawas seluruh rumahnya, dan semua milik kepunyaannya dia serahkan ke dalam tangannya. Dan Yahweh menyertai Yosef, dan dia menjadi orang yang berhasil. Yahweh memberkati rumah Potifar karena Yosef. Potifar menyerahkan semua yang dia miliki ke dalam tangan Yosef. Yosef mengatur semua yang datang dan pergi, dan segala sesuatu diatur sesuai kehendaknya di dalam rumah Potifar. Yosef berumur 18 tahun, seorang pemuda dengan mata yang indah dan perawakan yang bagus, dan seperti dia tidak ada di seluruh tanah Mesir. Pada waktu itu, sementara dia di rumah tuannya, masuk dan keluar rumah dan melayani tuannya, Selika istri tuannya mengangkat matanya kepada Yosef. Dia memandangnya, dan lihatlah, dia seorang pemuda yang tampan dan bagus perawakannya. Dia menginginkan ketampanannya di dalam hatinya, dan hatinya terpaut kepada Yosef. Dia memikatnya hari demi hari, dan Selika membujuk Yosef setiap hari. Namun Yosef tidak mengangkat matanya untuk memandang istri tuannya. Selika berkata kepadanya, "Sangat bagus penampilan dan perawakanmu. Sungguh aku telah melihat semua budak-budak dan tidak pernah melihat budak seindah engkau." Yosef berkata kepadanya, "Sesungguhnya dia yang menciptakan aku di dalam rahim ibuku, yang menciptakan seluruh umat manusia." Dan Selika menjawabnya, "Betapa indahnya matamu, yang dengannya engkau telah mempesona seluruh penduduk Mesir, laki-laki dan perempuan." Dia menjawab kembali, "Betapa indahnya mereka sementara kita hidup, namun sekiranya engkau memandang mereka di dalam kubur,
sesungguhnya engkau akan menjauh dari mereka. Selika berbicara lagi kepadanya, betapa indah dan menyenangkan semua kata-katamu. Ambillah sekarang, aku mohon, berapa yang ada di dalam rumah, dan mainkanlah tanganmu, dan biarlah kami mendengar kata-katamu. Dia menjawabnya, betapa indah dan menyenangkan kata-kataku, ketika aku mengucapkan pujian akan Elohim dan kemuliaannya. Dan Selika berkata kepadanya, betapa indahnya rambut kepalamu, lihatlah sisir emas yang ada di dalam rumah, ambillah itu aku mohon, dan ikatkanlah rambut kepalamu. Dia menjawab kepadanya, berapa lama engkau akan mengucapkan kata-kata ini? Berhentilah mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Bangkitlah dan perhatikanlah urusan rumah tanggamu. Selika berkata kepadanya, tidak ada seorang pun di rumahku, dan tidak ada yang perlu diperhatikan kecuali kata-katamu dan keinginanmu. Namun meskipun demikian, dia tidak dapat membawa Yosef kepadanya. Tidak juga dia memandang kepadanya, namun mengarahkan matanya ke bawah. Selika berhasrat akan Yosef di dalam hatinya, supaya dia tidur dengannya. Dan ketika Yosef duduk di rumah mengerjakan pekerjaannya, Selika datang dan duduk di hadapannya, dan dia memikatnya setiap hari dengan percakapannya untuk tidur dengannya, atau bahkan untuk memandangnya. Namun Yosef tidak mau mendengarkan dia. Dia berkata kepadanya, jika engkau tidak melakukan seperti perkataanku, aku akan menghukum engkau dengan hukuman mati dan menaruh kuk besi ke atasmu. Yosef berkata kepadanya, sesungguhnya Elohim yang menciptakan manusia melepaskan belenggu tawanan, dan dialah yang akan melepaskan aku dari penjaramu dan dari penghukumanmu. Ketika Selika tidak dapat menaklukkannya untuk membujuk dia, dan hatinya masih terpaut kepadanya, hasratnya menjadikan dia sakit yang parah. Seluruh perempuan Mesir datang untuk mengunjunginya, dan mereka berkata kepadanya, mengapa keadaanmu semakin merosot? Engkau tidak kekurangan apa-apa. Sesungguhnya suamimu seorang pemimpin yang besar dan terhormat di mata raja. Haruskah engkau kekurangan apa-apa dari yang diinginkan hatimu? Selika menjawab mereka katanya, hari ini akan ditunjukkan kepadamu dari mana penyakit ini berasal seperti yang engkau lihat padaku. Dan dia memerintahkan hamba-hambanya perempuan untuk menyiapkan makanan bagi semua perempuan, dan dia mengadakan jamuan bagi mereka, dan semua perempuan makan di rumah Selika. Dia memberikan mereka pisau untuk mengupas jeruk dan mereka makan. Dan dia memerintahkan supaya mereka memakaikan Yosef pakaian yang mahal, dan supaya dia tampil di hadapan mereka. Maka Yosef datang di hadapan mata mereka, dan semua perempuan memandang Yosef, dan tidak dapat mengalihkan mata mereka daripadanya. Mereka semuanya mengiris tangan mereka dengan pisau yang ada di tangannya, dan semua jeruk yang ada di tangan mereka berlumuran darah. Mereka tidak menyadari apa yang mereka perbuat, namun mereka terus memandangi ketampanan Yosef dan tidak mengalihkan pandangan mata mereka dari dia. Selika melihat apa yang mereka lakukan, dan dia berkata kepada mereka, perbuatan apa yang telah engkau lakukan? Lihatlah, aku memberimu jeruk untuk dimakan, tapi kamu semua telah mengiris tanganmu. Dan semua perempuan melihat tangan mereka, dan lihatlah, itu penuh darah, dan darah mereka bercucuran ke pakaiannya. Mereka berkata kepadanya,
tidak di rumahmu ini telah memukau kami, dan kami tidak dapat mengalihkan mata kami daripadanya karena ketampanannya. Dia berkata kepada mereka, sesungguhnya ini terjadi kepadamu pada waktu engkau memandang kepadanya, dan engkau tidak dapat menahan dirimu daripadanya. Lalu bagaimana aku dapat menahan diri jika dia terus ada di rumahku, dan aku melihat dia hari demi hari datang dan pergi dari rumahku? Lalu bagaimana aku dapat bertahan dari kemerosotan atau bahkan hancur karena hal ini? Dia berkata kepada mereka, aku setiap hari berusaha keras untuk membujuk dia, namun dia tidak mau mengabulkan keinginanku, dan aku menjanjikan kepadanya segala sesuatu yang baik, namun aku tidak mendapat tanggapan dari dia. Karena itu, keadaanku sekarang merosot seperti yang engkau lihat. Selika menjadi sangat sakit karena hasratnya kepada Yosef, dan dia sangat dimabuk cinta karenanya. Semua orang di rumah Selika dan suaminya tidak mengetahui hal ini, bahwa Selika sakit karena cintanya kepada Yosef. Semua orang di rumahnya bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau sakit dan merosot, padahal tidak kekurangan apa-apa? Dia menjawab mereka, aku tidak tahu. Hal ini setiap hari semakin parah keadaanku. Semua perempuan dan teman-temannya datang setiap hari untuk mengunjunginya. Dan mereka berbicara dengannya, dan dia berkata kepada mereka, ini hanya terjadi karena cinta kepada Yosef. Maka mereka berkata kepadanya, pikatlah dia dan tangkaplah dia diam-diam, barangkali dia mau mendengarkan engkau dan menjauhkan kematian ini daripadamu. Selika menjadi semakin memburuk karena cintanya kepada Yosef. Dia terus merosot hingga dia tidak punya tenaga untuk berdiri. Pada suatu hari, Yosef sedang mengerjakan pekerjaan tuannya di dalam rumah. Selika datang sembunyi-sembunyi dan menjatuhkan diri ke atasnya. Yosef bangkit menahan dia karena dia lebih kuat daripadanya, dan dia menurunkannya ke lantai. Selika menangis karena hasrat hatinya kepadanya, dan dia memohon kepadanya dengan menangis, dan air matanya bercucuran ke pipinya. Dia berkata kepadanya dengan memohon dan dalam kesusahan hati katanya, sudahkah engkau pernah mendengar, melihat, atau mengenal perempuan secantik aku, atau lebih baik dari aku, yang setiap hari berbicara kepadamu, jatuh merosot karena cinta kepadamu, menyerahkan semua kehormatan ini kepadamu, namun tetap engkau tidak mau mendengarkan suaraku? Dan jika itu karena takut akan tuanmu kalau dia menghukum engkau, demi hidup raja, tidak ada celaka yang akan datang kepadamu dari tuanmu karena hal ini. Sekarang karenanya mohon dengarkan aku, dan kabulkanlah demi kehormatan yang aku serahkan kepadamu, dan singkirkanlah kematian ini daripadaku. Dan mengapa aku harus mati karena engkau? Dan dia berhenti berbicara. Dan Yosef menjawab dia katanya, jauhlah kiranya daripadaku, dan serahkanlah hal ini kepada tuanku. Lihatlah, tuanku tidak mengetahui apa yang ada bersamaku di dalam rumah, karena semua yang menjadi milik kepunyaannya telah dia serahkan ke dalam tanganku. Dan bagaimana aku dapat melakukan hal ini di dalam rumah tuanku? Karena dia juga sangat menghormati aku di dalam rumahnya, dan dia juga telah menjadikan aku pengawas atas rumahnya, dan dia telah meninggikan aku, dan tidak ada yang lain yang lebih besar di rumah ini daripada aku. Dan tuanku tidak menahan apapun daripadaku, kecuali engkau yang adalah istrinya. Bagaimana engkau dapat mengucapkan kata-kata ini kepadaku? Dan bagaimana aku dapat melakukan kejahatan besar dan dosa ini kepada Elohim dan kepada suamimu?
Maka sekarang tahanlah dirimu daripadaku, dan janganlah berbicara kata-kata seperti ini lagi, karena aku tidak akan mendengarkan kata-katamu. Namun Selikah tidak mau mendengarkan Yosef ketika dia mengucapkan kata-kata ini kepadanya, tetapi dia setiap hari memikatnya untuk mendengarkan dia. Dan terjadilah sesudah itu bahwa sungai Mesir penuh digenangi seluruh sisi-sisinya, dan semua penduduk Mesir pergi keluar, dan juga raja dan para pemuka pergi keluar dengan rebana dan tari-tarian. Karena itu sukacita besar di Mesir, dan suatu perayaan pada waktu digenanginya laut Sihor, dan mereka pergi ke sana untuk bersukaria sepanjang hari. Ketika orang Mesir pergi ke sungai untuk bersukacita, seperti kebiasaan mereka, seluruh orang di rumah Potifar pergi bersama mereka. Tetapi Selikah tidak mau pergi bersamanya, karena dia berkata, "Aku kurang sehat," dan dia tinggal sendirian di rumah, dan tidak ada orang lain ada bersamanya di rumah. Dan dia bangkit dan naik ke kuilnya di dalam rumah, dan mengenakan pakaian kebesaran. Dia menaruh di kepalanya batu berharga dari batu oniks, dilapisi dengan perak dan emas, dan dia mempercantik wajah dan kulitnya dengan segala jenis cairan pembersih wanita. Dan dia mengharumkan kuil dan rumah dengan kayu teja dan kemenyan. Dia menyebarkan mur dan gaharu, lalu dia duduk di pintu masuk kuil, di jalan masuk ke rumah, yang melaluinya Yosef lewat untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan lihatlah, Yosef datang dari ladang dan memasuki rumah untuk melakukan pekerjaan tuannya. Dia tiba di tempat yang harus dia lewati, dan dia melihat semua perbuatan Selikah, maka dia berbalik kembali. Selikah melihat Yosef berbalik daripadanya, maka dia memanggil katanya, "Apa yang mengganggu engkau, Yosef? Datanglah ke pekerjaanmu, dan lihatlah aku dan menyiapkan ruangan bagimu hingga engkau dapat lewat ke tempat dudukmu." Dan Yosef kembali dan menuju ke rumah, dan lewat dari situ ke tempat duduknya. Dia duduk untuk mengerjakan pekerjaan tuannya seperti biasa. Dan lihatlah, Selikah datang kepadanya dan berdiri di hadapannya dengan pakaian kebesaran, dan aroma pakaiannya tersebar sampai jauh. Dia bergegas dan memegangi Yosef dan pakaiannya, dan berkata kepadanya, "Demi hidup raja, jika engkau tidak mau melakukan permintaanku, engkau akan mati hari ini." Dan dia bergegas dan menarik tangan satunya, dan menghunus pedang dari balik pakaiannya, dan menaruhnya di leher Yosef. Dia berkata, "Bangkit dan lakukan permintaanku, dan jika tidak, engkau akan mati hari ini." Yosef takut kepadanya karena perbuatannya ini, dan dia bangkit dan lari daripadanya. Namun Selikah mencengkram bagian depan pakaiannya, dan dalam ketakutan pelariannya, pakaian yang dicengkram Selikah terkoyak. Yosef meninggalkan pakaian itu di tangan Selikah. Dia lari dan pergi keluar karena dia ketakutan. Ketika Selikah melihat pakaian Yosef terkoyak, dan bahwa dia meninggalkan itu di tangannya, dan melarikan diri, dia takut akan nyawanya. Kalau-kalau laporan akan tersebar mengenai dia, maka dia bangkit dan bertindak dengan tipu daya, dan menanggalkan pakaian yang dia pakai, dan dia mengenakan pakaian yang lain. Dia mengambil pakaian Yosef, dan dia meletakkannya di sampingnya. Dia pergi dan menempatkan dirinya di tempat di mana dia duduk dalam sakitnya, sebelum orang-orang rumahnya pergi ke sungai.
Dan dia memanggil seorang anak muda yang ada di dalam rumah, dan dia memerintahkannya memanggil orang-orang rumah datang kepadanya. Dan ketika dia melihat mereka, dia berkata kepada mereka dengan suara yang nyaring dan ratapan, "Lihatlah orang Ibri yang dibawa Tuanmu kepadaku di rumah ini, karena dia datang hari ini untuk tidur denganku. Karena ketika engkau pergi, dia datang ke rumah, dan melihat tidak ada orang di rumah. Dia datang kepadaku dan mencengkram aku dengan maksud untuk tidur dengan aku. Dan aku mencengkram pakaiannya dan mengoyakkannya, dan berteriak kepadanya dengan suara nyaring. Dan ketika aku menyaringkan suaraku, dia ketakutan akan nyawanya, dan meninggalkan pakaiannya di hadapanku dan melarikan diri. Orang-orang di rumahnya tidak mengatakan apa-apa, namun murka mereka berkobar-kobar terhadap Yosef. Dan mereka pergi kepada tuannya dan mengatakan kepadanya kata-kata istrinya. Maka Potifar datang ke rumah dengan murka, dan istrinya menangis kepadanya. Katanya, "Apa yang telah engkau lakukan kepadaku dengan membawa hamba Ibri ke dalam rumahku? Karena dia datang kepadaku hari ini untuk mempermainkan aku. Beginilah dia berbuat kepadaku hari ini." Potifar mendengarkan perkataan istrinya, dan dia memerintahkan Yosef untuk dihukum cambuk dengan keras, dan mereka melakukan kepadanya. Dan sementara mereka memukul dia, Yosef berseru dengan suara keras, dan dia mengangkat matanya ke surga dan berkata, "Ya Yahweh Elohim, Engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dalam semua ini. Mengapa aku harus mati hari ini karena kebohongan oleh tangan orang-orang tak bersunat yang jahat ini, yang tidak Engkau kenal?" Dan sementara orang-orang Potifar memukuli Yosef, dia terus menangis dan meratap, dan ada di sana seorang bayi berumur 11 bulan. Yahweh membuka mulut anak itu, dan dia mengucapkan kata-kata ini di hadapan orang-orang Potifar yang sedang memukuli Yosef. Katanya, "Apa yang engkau inginkan dari orang ini? Dan mengapa engkau melakukan kejahatan ini kepadanya?" "Ibuku mengatakan dusta dan mengucapkan kebohongan. Beginilah kejadiannya. Anak itu mengatakan kepada mereka dengan tepat semua yang terjadi. Dan semua kata-kata Selika kepada Yosef hari demi hari dia nyatakan kepada mereka. Semua orang mendengarkan kata-kata anak ini, dan mereka sangat takjub kepada perkataan anak ini. Dan anak itu berhenti berbicara dan menjadi diam. Potifar sangat malu karena perkataan putranya itu, dan dia memerintahkan orang-orangnya untuk tidak memukuli Yosef lagi, dan orang-orang itu berhenti memukuli Yosef. Potifar membawa Yosef dan memerintahkan supaya dia dibawa ke pengadilan di hadapan imam-imam yang adalah hakim-hakim kepunyaan raja, untuk menghakimi dia karena hal ini. Potifar dan Yosef datang ke hadapan imam-imam yang merupakan hakim-hakim raja. Dia berkata kepada mereka, "Putuskanlah, aku mohon, penghakiman apa yang layak bagi seorang hamba, karena demikian telah dia lakukan." Imam-imam itu berkata kepada Yosef, "Mengapa engkau melakukan ini kepada tuanmu?"
Yosef menjawab mereka, katanya, "Tidak demikian, tuanku. Beginilah kejadiannya." Potifar berkata kepada Yosef, "Sesungguhnya aku mempercayakan ke dalam tanganmu semua milik kepunyaanku, dan aku tidak menahan apapun daripadamu, kecuali istriku. Dan bagaimana engkau dapat melakukan kejahatan ini?" Yosef menjawab, katanya, "Tidak demikian, tuanku. Demi Yahwe yang hidup, dan demi hidupmu, tuanku, perkataan yang engkau dengar dari istrimu tidak benar. Karena beginilah kejadiannya hari ini. Setahun telah berlalu bagiku sejak aku ada di rumahmu. Sudahkah engkau melihat kejahatan padaku, atau apapun yang menyebabkan engkau menuntut nyawaku?" Imam-imam berkata kepada Potifar, "Kirimlah, kami mohon, dan biarlah mereka membawa ke hadapan kami pakaian Yosef yang terkoyak, dan biarlah kami melihat kekoyakannya. Dan jika terjadi bahwa koyakannya di bagian depan pakaian, maka wajahnya pasti berhadapan dengan perempuan itu, dan dia pasti memeganginya, supaya datang kepadanya, dan dengan tipu daya istrimu melakukan semua yang dia katakan." Mereka membawa pakaian Yosef ke hadapan imam-imam yang menghakimi, dan mereka memeriksa, dan lihatlah, koyakan itu ada di depan Yosef. Dan semua imam yang menghakimi mengetahui bahwa perempuan itulah yang memaksa dia, dan mereka berkata, "Hukuman mati tidak layak bagi budak ini, karena dia tidak melakukan apa-apa. Namun hukumannya adalah bahwa dia dimasukkan ke dalam rumah penjara karena laporan itu, yang karena dia telah tersebar terhadap istrimu." Potifar mendengarkan kata-kata mereka, dan dia memasukkannya ke dalam rumah penjara, tempat di mana tawanan-tawanan raja ditahan. Yosef ada di dalam rumah tahanan 12 tahun. Meskipun demikian, istri tuannya tidak berpaling daripadanya, dan dia tidak berhenti berbicara kepadanya dari hari demi hari, supaya mendengarkan dia. Pada akhir bulan ketiga, Selika masih terus pergi kepada Yosef di rumah tahanan, hari demi hari, dan dia memikatnya untuk mendengarkannya. Selika berkata kepada Yosef, "Berapa lama engkau akan tinggal di rumah ini? Tapi dengarkanlah sekarang perkataanku, dan aku akan membawamu keluar dari rumah ini." Yosef menjawabnya, katanya, "Lebih baik bagiku untuk tetap di rumah ini daripada mendengarkan perkataanmu untuk berdosa terhadap Elohim." Dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau tidak mau melakukan keinginanku, aku akan mencungkil matamu, membelenggu kakimu, dan menyerahkan engkau ke tangan mereka yang tidak engkau kenal sebelumnya." Yosef menjawab dia dan berkata, "Lihatlah, Elohim seluruh bumi sanggup melepaskan aku dari semua yang dapat engkau perbuat kepadaku. Karena dia membuka mata yang buta, dan melepaskan mereka yang terikat, dan memelihara semua orang asing yang tidak mengenal negeri itu." Ketika Selika tidak dapat membujuk Yosef untuk mendengarkannya, dia berhenti memikatnya, dan Yosef masih tetap ditahan di rumah tahanan. Yakob ayah Yosef dan seluruh saudaranya yang ada di tanah Kanaan masih berkabung dan meratap pada waktu itu karena Yosef. Yakob menolak dihibur karena anaknya Yosef, dan Yakob menangis keras-keras dan meratap dan berkabung sepanjang hari-hari itu.